Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galuh. Di sini saya akan bahas topik penting dalam dunia kriptografi yaitu Data Encryption Standard atau DES. Enkripsi adalah proses mengamankan informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang di era digital ini. Enkripsi menjadi sangat penting karena hampir semua data kita seperti pesan, transaksi, dan identitas dikirim melalui jaringan yang bisa diakses siapa saja. Tujuan seri ini adalah menjelaskan bagaimana cara kerja DES algoritma DES dari teori hingga penerapan nyata. DES adalah algoritma kriptografi simetris yang memproses data dalam blok, dikembangkan oleh IBM pada awal 1970-an dan diadopsi sebagai standar oleh NIST pada tahun 1977. DES menjadi tonggak penting dalam sejarah kriptografi modern karena digunakan secara luas pada masa itu. Cara kerja DES, DES bekerja dengan proses blok data berukuran 64 bit menggunakan kunci sepanjang 56 bit. Setiap proses enkripsi dilakukan dalam 16 ronde dan di setiap rondenya terdapat serangkaian kata seperti substitusi, permutasi, dan XOR. Langkah pertama dalam DES adalah initial permutation atau IP, di mana urutan bit diacak terlebih dahulu. Kemudian, blok dibagi menjadi dua bagian kiri dan kanan. Proses utama terjadi di 16 ronde paste dan ditutup dengan final permutation untuk menghasilkan ciphertext. Di diagram kamu bisa melihat proses encryption XOR dan substitution SBOC dan permutasi. Contoh proses sederhana, misalnya kita ingin mengekrisi sebuah pesan. Pertama, pesan dibagi menjadi blok 64 bit. Setelah melewati proses yang dijelaskan tadi, akan dihasilkan ciphertext yang tidak bisa dibaca tanpa kunci. Visual ini menunjukkan jalur plain text ke ciphertext. Struktur kunci dalam DES. DES menggunakan kunci 64 bit, tapi hanya 56 bit yang aktif. Sisanya adalah bit paritas. Setiap ronde menghasilkan sub key yang berbeda melalui proses yang disebut key schedule. Ini penting karena keamanan tergantung pada kekuatan kunci yang digunakan. Keamanan dan tantangan. Dulu DES dianggap sangat aman, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, DES bisa dipecahkan dengan brute force hanya dalam hitungan jam. Karena itu, DES sudah digantikan oleh algoritma yang lebih kuat seperti Triple DES dan IES. Namun DES tetap penting sebagai dasar pembelajaran. Penerapan nyata DES. DES dulu digunakan dalam sistem ATM, transaksi kartu kredit, dan VPN. Keunggulannya adalah kecepatan dan efisiensinya untuk perangkat keras atau keras saat itu. Tapi kelemahannya adalah tidak mampu bertahan di serangan brute force modern. Kesimpulannya, DES adalah algoritma enkripsi blok pertama yang menjadi standar global. Meski saat ini sudah digantikan, mempelajari DES membantu kita memahami konsep dasar kriptografi simetris. Sebagai penutup, saya ingin mengajak diskusi menurut kalian apakah DES masih layak dipelajari dan digunakan di masa sekarang. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya siap berdiskusi lebih lanjut. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.